Jadi pada usia lanjut ini ya sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya yang lambat dicerna serta memiliki serat yang tinggi. Apa itu contohnya? Seperti biji-bijian ya dari gandum, misalnya kacang-kacangan ya, makan nasi merah. Kemudian pada saat berbuka puasa dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma ya karena kurma mengandung gula yang cukup ya, cukup serat, kemudian mengandung karbohidrat, kalium serta magnesium. Jadi dengan kurma ini kebutuhan nutrisi tubuh yang hilang juga dapat dipenuhi. Kemudian dapat juga mengkonsumsi pisang ya saat berbuka puasa karena pisang ini merupakan sumber kalium, magnesium dan karbohidrat yang cukup baik. Dan sebaiknya dibatasi makanan yang digoreng saat berbuka karena dapat meningkatkan sel-sel lemak di tubuh. Dan karena pada pasien usia lanjut biasanya cenderung memiliki keluhan ya penyakit yang disebabkan lemak seperti penyakit jantung koroner serta hipertensi. Dan sebaiknya batasi makanan yang lebih cepat dicerna seperti gula. Karena gula ini juga dapat mendatangkan rasa haus pada saat menjalankan puasa. Kemudian juga konsumsi air dan jus buah sebaiknya juga diperbanyak ya, terutama pada saat antara berbuka puasa sampai sebelum tidur. Ini gunanya untuk mencegah kondisi jangan sampai kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian pada saat sahur juga sebaiknya dibatasi asupan teh dan kopi karena dua asupan tersebut membuat metabolisme berjalan lebih cepat sehingga rasa haus ini datang lebih cepat sehingga pasien tidak dehidrasi. Dehidrasi pada puasa sering ya menjadi masalah yang sering dialami pada usia lanjut akibat kurangnya minum ya. Ditambah dengan menurunnya status kesehatan, rangsang haus pada lansia juga sebenarnya sudah menurun. Sehingga untuk mencegah dehidrasi pada lansia dianjurkan minum banyak air putih minimal 8 gelas tiap hari. Oke, kemudian itu makanan yang kira-kira bisa dikonsumsi pada usia lanjut juga pada saat puasa tetap dianjurkan untuk berolahraga ya. Ramadan ini sebenarnya tidak menghalangi ya untuk tetap melakukan aktivitas olahraga. Jadi olahraga yang dianjurkan itu minimal yang ringan ya dan dianjurkan dilakukan pada saat menunggu waktu berbuka ya, minimal apa tuh olahraganya, misalnya jalan kaki ya bisa 15 sampai setengah jam kira-kira ya, bisa misalnya olahraga stretching ringan ya. Ini gunanya untuk melancarkan aliran darah dan merelaksasi dari otot-otot ya. Kemudian juga yang dianjurkan pada saat berpuasa itu tidur yang cukup ya. Jadi tidur yang cukup untuk lansia itu kira-kira sekitar 7 sampai 8 jam per hari. Jadi diharapkan untuk kalau kita tidurnya cukup ya, kelelahan yang dialami kemudian juga mengantuk sepanjang puasa ini dapat dicegah ya. Jadi kalau bisa siang ya tidur kira-kira 1-2 jam itu sudah cukup. Jadi biarpun puasa ya pada usia lanjut itu bukan menjadi halangan ya, usia lanjut ini bukan menjadi halangan untuk berpuasa. Jadi tetap dianjurkan aktivitas yang sehat dan tetap produktif selama berpuasa. Oke. Jadi bagaimana lansia yang tidak boleh berpuasa? Ya, jadi kalau umat Muslim sebenarnya wajib ya hukumnya ya melakukan ibadah puasa. Namun pada usia lanjut ya, jika lansia tidak merasa mampu melakukan puasa,
sebetulnya bisa ya diganti dengan membayar fidyah. Jadi untuk dalam syariat Islam ini memang boleh tidak berpuasa bagi orang-orang tertentu yang tidak mampu secara fisik atau mengalami kesulitan dan kepayahan dalam menjalankan puasa. Jadi orang yang mendapatkan keringanan itu salah satunya orang yang berusia lanjut. Jadi kalau memang tidak mampu ya tidak boleh tidak puasa ya, tetapi dengan tetap membayar fidyah. Kemudian yang sama sekali yang tidak boleh puasa pada pasien-pasien yang memang mengalami penyakit akut ya, penyakit berat, kemudian usia lanjut yang mengalami demensia atau pikun, itu yang baiknya tidak berpuasa ya. Jadi apa saja sih manfaat puasa pada usia lanjut ya? Jadi puasa pada dasarnya merupakan proses reparasi, regenerasi serta restorasi tubuh. Jadi puasa ini dapat membuat tubuh membersihkan ya sel-sel ya detoksifikasi ya. Sedangkan dari manfaat psikologis dan sosial membuat emosi ini menjadi lebih stabil, lebih tahan terhadap stres dan kecemasan ya. Kemudian juga dapat meningkatkan rasa aman, lebih peka terhadap kondisi sosial dengan meningkatkan simpati dan empati. Jadi memang dengan manfaat puasa yang cukup banyak, sebaiknya apabila memang mampu ya pasien usia lanjut pun tetap melakukan puasa ya. Setelah memang dianjurkan sebelum berpuasa itu kontrol dulu ke dokter, konsultasi dulu ke dokter agar diperiksa apakah memang layak atau tidak berpuasa. Jadi memang dokter ini pasti akan tetap menganjurkan berpuasa dengan syarat memang kondisi penyakit pada lansia ini dalam keadaan stabil. Terima kasih Dokter Dina atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali terkait mengenai lansia, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang dikaitkan dengan puasa. Satu dua pertanyaan, Dok. Nah, yang pertama mengenai penjelasan masalah penyakit yang biasanya disarankan oleh dokter untuk sebaiknya tidak berpuasa pada lansia, misalnya mungkin pada keadaan penyakit akut seperti itu tadi kan. Nah, contohnya kira-kira penyakit apa ini ya, Dok ya? Nah, kemudian Ya. yang kedua tadi masalah resiko lansia atau geriatri dengan penyakit ya. Tadi disebutkan hipotensi. Nah, kalau misalnya hipertensi itu sendiri gimana, Dok? Karena ada juga ya yang lansia yang ternyata lebih tiba-tiba mau tensinya naik seperti itu. Kira-kira apa penyebabnya? Dan apakah memang sama kriteria hipertensi pada lansia dengan dewasa muda? Ya, ya. Jadi yang pertama mengenai penyakit akut ya yang bisa membatalkan lah kalau bisa penyakit yang sebaiknya tidak berpuasa ya. Jadi penyakit akut itu yang sering dialami oleh usia lanjut, misalnya penyakit infeksi akut tuh yang paling sering itu infeksi pneumonia ya. Memang pada pasien-pasien lansia datang ke rumah sakit itu dengan manifestasi klinis yang tidak khas. Mungkin pada dewasa, misalnya pada kasus infeksi ada demam, misalnya ada batuk, ada sesak napas, ya. Tapi pada pasien usia lanjut itu datang biasanya tidak khas. Mungkin keluhannya hanya tidak mau makan, kemudian pasiennya cenderung mengantuk, misalnya. Atau yang berat itu kondisinya datang dengan penurunan kesadaran atau jatuh. Jadi kalau misalnya kondisi pasien seperti itu ya minimal tidak mau makan, itu dianjurkan tidak usah berpuasa. Jadi memang agak unik ini lansia ini ya karena manifestasi klinis yang tidak khas gitu. Jadi memang biasanya kondisi berat itu kalau pasiennya sudah penurunan sadaran, misalnya pasiennya sudah tidak tidak bisa berkomunikasi,
cenderung di tempat tidur, itu sudah kondisi berat. Jadi kalau kondisinya seperti itu memang sebaiknya tidak berpuasa dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya ya, pada usia lanjut ini memang cenderung tekanan darahnya menjadi lebih tinggi dibanding pada saat usianya lebih muda ya. Karena pada usia lanjut ini ada perubahan-perubahan pada organ ya, pada sistem kardiovaskuler. Ini memang terjadi proses aterosklerosis atau pengerasan dari pembuluh darah ya. Nah, ini dapat menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah. Nah, ini yang pada akhirnya sering menyebabkan peningkatan tekanan darah pada usia lanjut ya. Namun di satu sisi ya pada usia lanjut ini sering terjadi penurunan sensitivitas terhadap baroreseptor. Baroreseptor ini memang cukup sering terganggu ya. Jadi karena penurunan sensitivitas terhadap baroreseptor ini, resiko untuk hipotensi dengan perubahan posisi ini cukup sering ya. Jadi sering mengalami istilah medisnya itu hipotensi postural. Jadi kalau kita lihat, kita periksakan tekanan darahnya ini berbeda nih, pada saat berdiri, pada saat berbaring, pada saat duduk ini berbeda ya. Ini yang disebabkan oleh perubahan dari sensitivitas dari baroreseptor. Jadi memang telah dijelaskan cukup unik nih lansia ya. Satu lansia masalahnya itu bisa berbeda dibandingkan dengan lansia yang lain gitu. Jadi memang perlu pengkajian ya, ada namanya comprehensive geriatric assessment atau pengkajian paripurna pada pasien geriatri. Jadi kita kaji semua masalah-masalah pada pasien geriatri ini. Tidak hanya masalah medis, tetapi juga aspek psikososial, lingkungan juga kita kaji. Demikian Dr. Tri.